Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila kamisah khatilah hibba khati talabar syadani wa arsyadakum ta'ala naftatih wa nabda' darsana hadas subah bil basmalah. Sudah kita baca fasal yang kedua, al-akhta' atau akhta'un sulukiyatun wa manhajiyatun, dari al-khata' al-awwal sampai al-khata' at-tasi'. Pagi hari ini kita lanjutkan al-khata' al-ashir, dan insyaallah sampai nanti selesai al-khata' al-khamisa asyar. Kemudian nanti sore kita evaluasi fasal yang kedua dan fasal yang ketiga. Fasal yang kedua dan tiga, betul. Fasal yang kedua dan ketiga. Al-khata' al-ashir. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-khata' al-ashir, kesalahan yang ke-10. Dha'fu idrakil mas'uliyah al-muzdawijah. Lemah dalam mengayai atau melaksanakan tanggung jawab yang muzdawijah. Muzdawijah itu ganda, rangkep atau dua kali lipat. Karena tanggung jawabnya besar, ganda, banyak, sehingga lemah dalam menunaikan tanggung jawab tersebut. Innan syighalal muallim biman yajlisu amamahu minat tullab. Sibuknya seorang guru kepada murid yang duduk di depannya, yang menyetorkan hafalan baru atau menyetorkan bacaan, au takhsisu man yukallimuhu, mengkhususkan orang yang berbicara kepada dia, au yas'aluhu, atau bertanya kepada dia, bimazidil tifatin wa iqbalin alaihi, dengan lebih perhatian dan lebih fokus. Amrun muhabbadun wa matlubun, merupakan sesuatu yang dianjurkan dan disarankan dan dianjurkan. Bisyarti, dengan syarat, alla yaghfula an idrakil mas'uliyah al-muzdawijah, dengan syarat hendaknya dia tidak lalai dari memenuhi tanggung jawab gandanya, al-mulqah ala atikihi, yang ada di pundaknya, min mutaba'ati thalib wal halqah fi anin ma'an, yaitu mengoreksi atau memperhatikan muridnya dan halaqah dalam waktu yang bersamaan. Wa adamil inqita' ila talib inqita'an taman yaj'aluhu fi wadin wal halqatu biman fiha fi wadin akhar. Tidak terputus fokusnya pada murid secara sempurna sehingga menjadikan dia ada di satu lembah, dan halaqah dengan seluruh anggotanya berada di lembah yang lain. Maksudnya gini, ada santri setoran satu, meskipun dia nyimak santri yang setoran, maka dia harus bisa tetap menguasai halaqah. Jangan karena dia fokus nyimak, kemudian temannya yang lain pada gojek, pada bercanda, terus dibiarkan, tidak diperhatikan. Apalagi kalau setorannya kanan kiri, dua orang setoran, itu dua-duanya harus mendapatkan porsi yang sama, plus halaqah juga harus tetap kondusif. Jangan sampai karena menyimak dua orang kemudian halaqahnya tidak kondusif, atau sebaliknya, karena terlalu memperhatikan, wah ini kayaknya fulan mau bikin ulah nih kayaknya nih. Biasanya kalau pagi-pagi dia mesti teklak-tekluk, terus nanti gojek sama temennya, terus perhatian terus sama yang di sana, sampai yang dua ini yang setoran malah tidak terurusi dengan baik, tidak mendapat perhatian dengan baik. Nah, maksud dari al-mas'uliyah al-muzdawijah itu contohnya semacam itu. Wa inna min nafilatil qawli an nadhkura anna li hadzal khata'i jumlatan minal athar as-sayyi'ah allati la yanbaghi an taghiba an dhihnil muallim. Bolehlah kami katakan bahwa
kesalahan ini memiliki sejumlah efek yang buruk, di mana tidak seyogianya efek-efek buruk ini hilang dari pikirannya, dari benaknya, dari perhatiannya seorang guru. Soalnya apa? Kalau kita tahu efek negatifnya, maka kita akan berusaha kuat untuk tetap bisa fokus, meskipun ada beberapa hal dalam waktu yang sama yang harus mendapatkan perhatian dan fokus kita. Yang pertama, al-intiba'u ghairul mahmud, menimbulkan persepsi atau kesan. Al-intiba' menimbulkan persepsi atau kesan ghairul mahmud, yang tidak terpuji, yang tidak baik. An sayril halqah al-Qur'aniyah, terhadap perjalanan pelaksanaan halaqah Al-Qur'an. Lidakhili faj'atan, lidakhil itu bagi korektor atau inspeksi, orang yang melakukan pemeriksaan, faj'atan secara mendadak. Kalau ada inspeksi mendadak itu nanti kan yang kesan yang timbul kan akan ghairul mahmud, tidak baik. Kawali amri thalib masalan, seperti misalkan wali murid. Kalau di pesantren ya jarang ya, wali murid biasanya ya stop sampai ruang tamu, kecuali kalau halaqahnya di masjid. Masuk masjid pondok tidak boleh dipakai untuk sholat oleh tamu kan gitu. Au ba'di zuwar, atau sebagian pengunjung. Kalau ada orang yang berkunjung, ada tamu melihat kan, ini gimana sih, temennya setoran kok malah dia gojek sendiri dan lain sebagainya. Yang kedua, tashwishut tullab ala ba'dihimul ba'dho. Tashwish itu mengganggu atau membuyarkan. Jadi sebagian santri nanti akan membuat buyar sebagian yang lain. Wa hatta 'alal muallimi nafsih, dan bahkan juga membuyarkan konsentrasinya si guru tersebut. Lin syighalihim ghaliban bit tahaddus wal lahwi, karena umumnya kalau kesalahan sistematis yang ini terjadi, nanti anggota halaqah akan tersibukkan dengan tahaddus, ngobrol, walahwi, bercanda. Mimma yantaju anhu, dimana efek dari yang seperti ini akan menghasilkan su'u hifdzi ba'dihim, buruknya hafalan sebagian murid. Au adami tamakkunihi minat tarkiz, atau tidak mapan dalam fokus. Wa min thamma, dari semua itu kemudian nanti endingnya adalah ta'akhuru mustawahu, levelnya, derajatnya akan tertinggal, dia pencapaiannya akan tertinggal. Ini yang kedua, menimbulkan kebuyaran baik di tengah-tengah santri atau kepada si guru. Yang ketiga, hudutsu ba'dil munazaat, terjadi sebagian cekcok, perselisihan. Baina man yataraqqabu minat tullabi, di antara siswa atau murid atau santri yang yataraqqab apa? Muraqabah kan merasa diawasi. Lo taraqqab berarti sering mengawasi. Ghaflatal muallim anhu, kelalaian guru. Liyakuma bimumarasati hiwayatihi, supaya dia bisa melampiaskan hobinya, favoritnya atau kegemaran dia. Min iz'ajil ghairi wafti'alil mushkilat, berupa apa? Iz'ajil ghair, mengganggu temannya. Wafti'alil mushkilat, bikin masalah, menimbulkan masalah. Wabitali, berikutnya, kalau nanti murid atau santri yang seperti ini mendapatkan kesempatan, mendapatkan dari kemarin nyari-nyari apa ya, ketemu nih celahnya, cacatnya si guru, udah kan akhirnya kan diomongkan, mengganggu temannya yang lain, bikin masalah.
Wabitali berikutnya infaqi juz'in tamin akan memberikan sumbangsih yang besar min waktil halaqah dari waktu pelaksanaan halaqah fi sabili halliha untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh si oknum tersebut. Yang ketiga, menimbulkan sebagian perselisihan atau persengketaan. Yang keempat, dia uhaibatil mudarris, hilangnya kewibawaan guru. Wah, astagfirullahaladzim. Gantian saya ngantuk ya, Rit. Buat transfer ke saya tadi. Wa faqdu makanatihi, hilangnya kedudukan dia, wahtiramihi dan penghormatan kepadanya lada tulabihi oleh murid-muridnya. Mimma yakni du'fastifadatihi minhu, dimana kalau murid itu sudah tidak menganggap gurunya wibawa, sudah menganggap ustadznya itu tidak punya kedudukan yang layak untuk dimuliakan, untuk dihormati, akhirnya kan dia juga malas untuk istifadah kepada guru tersebut. Kan gitu. Adanya orang itu mau belajar kepada orang lain kan ya diantaranya karena dia menganggap orang lain itu wibawa, dia menganggap orang lain itu layak untuk didengarkan, layak untuk dihormati dan lain sebagainya dan seterusnya. Kan gitu. Ini 4 efek buruk dari kalau seorang mu'alim tidak bisa memenuhi tanggung jawab yang ganda atau yang rangkap itu tadi. Ini dalam halaqah ya. Apalagi nanti kalau si pengampu halaqah itu selain dia punya tanggung jawab mengelola halaqah, juga punya tanggung jawab yang lain. Bertepatan jadwalnya juga sama. Akhirnya kan kemudian berbagi, dia harus berbagi waktu, sehingga nanti pengelolaan halaqah juga semakin tidak maksimal. Kan gitu. Al-ilat, sekarang solusinya. Inna 'alal muallimi ayyad'a nusba'ainaihi, seorang guru hendaknya meletakkan atau menaruh di depan kedua matanya annahu la yumkinu ayyu'allima ta'liman fa'alan jayyidan, bahwasanya dia itu tidak mungkin bisa ngajar dengan pengajaran yang baik, interaktif, pengajaran yang bagus, duna dhabtil halqah, tanpa mengatur, mendisiplinkan halaqah. Jadi kuncinya yang pertama adalah dhabtil halqah, mendisiplinkan atau mengatur halaqah. Wala yumkinu litulab ayyahfadhu jayyidan, tidak mungkin juga bagi para santri untuk menghafal dengan baik fi halqatin lahiyatin abisatin, dalam sebuah halaqah yang penuh dengan gelak tawa, penuh dengan guyon, penuh dengan lucon, penuh dengan main-main. Wa idza sakatan muallimu, apabila seorang muallim diam an kasratil abathi wal lahwi, dari banyaknya sendau gurau dan candaan yang ada di dalam halaqah, wa qabila huma minatullab, dan menerimanya ketika dilakukan oleh santrinya, fahuwa bidzalika yu'tid al akhdar, maka dengan demikian seakan-akan dia memberi lampu hijau lahum, bagi santrinya, lil mazid wal mazid, untuk terus nggak apa-apa Ustaz aja diem aja kok, nggak usah sok-sokan kamu Ustaz aja diem kok, nggak pernah ngingetin kita kok, kamu ikut-ikutan kan gitu. Nanti seakan-akan ada lampu hijau untuk terus melanjutkan canda tawa dan luconnya. Fa'alaihi, maka dia si guru harus idzan oleh karena itu ayyar fadl abatha. Ini kunci yang kedua, mendisiplinkan halaqah. Yang kedua, yarfadul abatha wa ayyuhasibat talib ala suluki sayyi al muta'ammid, menolak gurauan, main-main. Wa ayyuhasibat talib, memeriksa murid yang ala suluki sayyi al muta'ammid, memeriksa murid atas
tingkah laku atau perilaku buruk yang disengaja, yang dilakukan dengan sengaja. Wala yataraddadu, jangan sampai dia ragu, atau tidak boleh bagi seorang guru itu untuk ragu fi talabi aunil musyrif, untuk minta bantuan kepada musyrif. Musyrif di sini yang dimaksud beliau adalah penanggung jawab bidang tahfidnya. Jadi dalam sebuah lembaga pendidikan misalkan ada beberapa halaqah. Nah, musyrif halaqah dalam bahasa kita itu, bahasa beliau adalah muallim. Atasannya baru disebut sebagai musyrif, kan gitu. Kalau kita di sini ada musyrif halaqah, ada musyrif tahfidz. Nah, berarti ya musyrif halaqah itu tidak boleh ragu untuk minta tolong musyrif tahfidz jika ada anggotanya yang bermasalah. Awil mudir, atau minta bantuan kepada direktur. Litakdibil musyagibin al muhtarifin in wujidu, untuk memberikan pendidikan, peringatan, teguran kepada orang-orang yang suka bikin ulah. Musyagibin muhtarifin, suka bikin ulah. In wujidu, jika ada santri yang seperti itu di dalam halaqah. Kama anna halla hadhil mu'adalah min idarati talib wal halqah ma'an amrun matlubun linajahil halqah. Sebagaimana pula pemecahan masalah yang seperti ini min idarati talib wal halqah, berupa pengaturan santri dan halaqah secara bersama-sama. Amrun matlubun linajahil halqah adalah sesuatu yang, sebuah tuntutan demi kesuksesan halaqah. Wa minal umuril musa'ida ala dzalika, di antara perkara-perkara yang bisa membantu menopang yang demikian adalah tanmiyatul muraqabah lillah fi nufusit tullab, menumbuhkan rasa muraqabah kepada Allah dalam jiwa para santri. Sehingga apa? Sehingga santrinya itu tahu bahwa Allah itu lihat dia sadar betul Allah itu mengamati dia, meskipun gurunya sedang tidak fokus kepada dia. Sehingga nanti ketika sudah diingatkan untuk muraqabah dan sebagainya, guru itu tidak perlu negur terlalu banyak. Ketika sedang nyimak ada yang gojek, tinggal atau dikasih kode, langsung diam, kan gitu. Wa minal mungkin, boleh juga idza kana al-adadu kabiran, kalau jumlah santrinya itu banyak, taklifu ba'dit tullab, memberikan tugas amanah kepada sebagian santri, annabihina, yang perhatian, bimutaba'atil baqiyah, untuk mengamati, memeriksa, menjaga santri yang lain. Asna'an syighalil mu'allim bi ahadim, ketika si mu'allim, si guru sedang sibuk dengan salah satu dari mereka. Ma'i'lamil baqiyah bimuhimmatihi, tapi ya dikasih tahu kepada yang lain bahwa dia ini sudah saya tugaskan untuk menertibkan halaqah, misalkan gitu, untuk mengawasi antum semua. Oleh ngopi yo. Kayak kejadian lucu di STTP Ibnu Umar itu. Ada santri melanggar bahasa, mengucapkan kalimat bahasa daerah, kan tidak boleh sama ustadz bagian bahasa. Dipanggillah santri tersebut, dipanggil, kemudian ditanya, betul kamu tadi ngobrol pakai bahasa daerah? Ya ustadz. Sudah kalau gitu, itu kan kamu salah ya. Ya ustadz, salah. Sudah kalau gitu, kamu push up, kasih push up sama ustadznya. Habis itu apa? Dia balik ke kamar, kumpul sama teman-temannya. Kalau dia dengar ada temannya mengucapkan bahasa daerah, dia suruh push up temannya. Padahal Ustadz nggak pernah bilang sama dia, kamu sekarang bertugas untuk mewakili saya di kamar. Nggak pernah bilang seperti itu.
Nah kalau tidak ada komunikasi yang baik kan nanti akhirnya seperti itu kan, akhirnya seperti itu, temennya disuruh push up, temennya disuruh push up kan gitu. Kalau ada komunikasi yang baik kan, yang ditunjuk kita kasih tahu, teman-teman yang lain juga kita kasih tahu kan, nanti akhirnya kan akan berjalan dengan baik. Al-khata' al-hadi asyar, kesalahan yang ke-11, al-infitahu ala ba'di tulab dunal akhar, terbuka pada sebagian santri, tidak terbuka pada sebagian yang lain. Atau seperti yang kemarin sudah pernah ditanyakan Andreas ini, pilih kasih. Fi majalil alaqat al-istimaiyah al-amah, dalam medan atau dalam domain hubungan sosial secara umum, la ba'sa, tidak mengapa, ayan fatihal mar'u, seseorang itu terbuka, ala man tamilu nafsuhu, kepada orang yang memang jiwanya itu cenderung pada dia, cenderung pada orang tersebut, wa yartahu qalbuhu ilaihi, dan hatinya nyaman dengan orang tersebut. Fa innal arwah junudun mujannada, karena ruh itu ibarat tentara yang sudah diatur. Ma ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Sama-sama seragamnya loreng hijau, ya mesti dia kumpulnya sama yang loreng hijau kan gitu. Kalau dia pakai loreng coklat, ya nanti dia kumpulnya sama loreng coklat kan gitu kan. Tentara kan gitu kan, ya kumpul sesuai dengan seragamnya kan gitu, kurang lebih lah. Burung juga gitu. Burung emprit ya dia ngumpulnya sama sekawanan emprit kan gitu. Elang ya kumpulnya sama sekawanan elang kan gitu. Emprit kok kumpul-kumpul sama sekawanan elang, ya untal kan gitu kan, terekam nanti di mangsa kan gitu. Itu hal yang wajar. Ini kita merasa lebih nyaman dengan seseorang, tidak nyaman dengan yang lain, itu tidak masalah. Yang penting jangan nyaman dengan anak perempuannya orang lain, atau nyaman dengan istrinya orang lain. Nah, itu tidak boleh. Amma fi majali taklim, adapun dalam ranah pendidikan, fal amru mukhtalaf, maka urusannya sudah berbeda. Itla majala lil intiqai huna, karena tidak ada lagi medan, tidak ada lagi ranah untuk menyucikan satu antara yang lain, menganggap bersih satu dengan yang lain. Fal kullu sawasiyah, semua yang kita hadapi, murid kita, santri kita itu ya punya kesamaan lah, punya unsur kesamaan. Wa qad ataballahu subhanahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam li i'radihi an ibni ummi maktum radhiyallahu anhu. Allah sendiri pernah menegur Rasulullah karena beliau berpaling dari ibnu ummi maktum, al-muqbilu ar-raghib, yang menghadap ke beliau dalam kondisi semangat dan cinta, suka sregep. Wa iqbalihi, dan Allah mencela menegur Rasulullah alal mu'rid min sonadidi Quraisyin wa kubaraiha, karena beliau lebih memilih fokus memperhatikan sonadid itu preman Quraisy dan kubaraiha, gembong-gembongnya, pembesar-pembesarnya, tokohnya. Wamtadahahu fi ayatin ukhra biqaunihi, Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah dalam ayat yang lain, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, begitu sangat ingin kebaikan atas kalian, bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman, santun dan penyayang. Wa minhu, dari sini yu'lamu, dapat diketahui, khata'u, kesalahan, man yamilu minal muallimina ila ba'di tulab, kesalahan sebagian pengajar, sebagian ustadz, sebagian guru yang cenderung pada sebagian santri, dunal baqiyah, dengan mengesampingkan sebagian santri yang lain. Awayan fatiha ala killatin minhum, atau lebih terbuka, lebih open kepada sebagian kecil dari mereka, tatafa'alu ma'a uslubihi wa manhajihi,
di mana yang sedikit itu dia berinteraksi dengan baik, dengan metode yang baik, cara ngobrolnya juga berbeda. Wayan ghaliku, tapi dia tertutup alal akharin, kepada sebagian besar santri yang lain, mimman la yartahu ilaihim, di mana dia merasa tidak nyaman dengan mereka, au mimman hum dunal mustawal matlub, atau kepada santri murid yang pencapaiannya di bawah standar. Dunal mustawal matlub, di bawah level yang diharapkan, di bawah standar. Wa inna fi qawlihi ta'ala wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'hun dzikra ghinan an bayani sabab i'tibari hadat tasarrufi khata'a. Cukuplah dua ayat ini menjelaskan kepada kita sebab kenapa anggapan atau perilaku lebih cenderung pada sebagian atas sebagian yang lain itu merupakan sebuah kekeliruan. Bisa jadi yang kita anggap kurang baik karena belum sampai target, atau yang kita itu justru malah kurang nyaman dengan dia, kurang sreg sama dia, itu justru malah dia yang nanti akan mendapatkan manfaat dari peringatan yang kita sampaikan. Bil idhofati ila annahu ba'ithun 'alal hasadi wa min baqiyati tulab, ditambahkan bahwa sikap seperti ini akan menimbulkan, akan membangkitkan rasa dengki pada sebagian santri yang lain, kecemburuan sosial dan lain sebagainya. Astagfirullah. Wa mujassidun li fikratit tahayyuz al-marfudhah fil Islam, akan menimbulkan, menampakkan pikiran tahayyuz. Tahayyuz itu saya buka di kamus, maknanya berpihak atau cenderung. Ya, mungkin bolehlah kita terjemahkan dengan pilih kasih yang ditolak dalam Islam. Jadi tidak boleh pilih kasih itu. Tapi ya memang secara alami yang namanya ustadz atau guru itu ya mesti dia lebih senang kepada santri yang beradab, suka bantu dan lain sebagainya. Itu udah ya alamiah, manusiawi seperti itu. Cuma gimana caranya biar tidak terlalu tampak kepada murid-murid yang lain. Fal aula bil muallim ayahrisu 'alal jami', maka yang lebih baik bagi seorang guru adalah hendaknya dia senantiasa bersemangat kepada seluruh muridnya, seluruh santrinya. Wa yahtamma bisyaridi minatullab, memperhatikan yang tersesat dari santrinya. Wa ghairil munjadib kahtimamihi bil mustahid minhum, dan ghairil munjadib itu murid yang tidak punya motivasi, tidak punya dorongan, yang malas lah, sebagaimana perhatian dia kepada murid yang sungguh-sungguh, santri yang baik, pencapaiannya tinggi. Fayata'arraf alaihi wa yatafaham asbab adami tafa'ulihi, cari tahu, berusaha untuk memahami kenapa sih kok fulan ini tidak aktif, kenapa kok fulan ini kok tidak mau banyak ngobrol sama saya dan lain sebagainya. Wa yad'u khitatan li ilaji dzalika, kemudian menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau sudah tahu sebabnya, dia karena ada masalah ini misalkan, karena dia mungkin metode ngafalnya yang kurang pas misalkan, maka dia susun langkah-langkah li'ila jidalika, untuk mengatasi, memberikan solusi kepada muridnya tersebut. Supaya apa? Supaya pencapaiannya bisa sampai ke target, dan supaya dia bisa lebih aktif lagi, ikut nimbrung ngobrol, ikut nimbrung aktif dengan teman-temannya yang lain. Nah, kalau orang itu sudah punya motivasi pribadi, dia sudah semangat, kan sebenarnya dia tidak perlu perhatian yang lebih, kan gitu, karena disentil dikit aja dia insya Allah sudah langsung sprint, sudah langsung lari kencang, kan gitu. Nah, beda dengan murid yang justru malah
pencapaiannya rendah, terus kelihatan murung, kelihatan diem, itu kan justru membutuhkan lebih banyak pendekatan dan perhatian. Kita sebagai guru atau calon guru, calon pengampu tahfidz itu harus tahu bahwa murid kita, santri kita itu tidak memiliki kemampuan yang sama, kecerdasannya berbeda-beda, kan seperti itu. Nah, kadang ada yang secara zahir dia kelihatan biasa saja gitu kan. Gitu. Tapi setelah kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi, dia terpacu, tekun, rutin, sehingga bisa-bisa pencapaiannya justru malah membalap pencapaian siswa atau murid-murid yang lain. Wa kam min talibin abda'u fi majalil Qur'an wa ghairihi minal majalat ba'da an hayya Allahu lahu man ya'tani bihi wa yurshiduhu. Betapa banyak santri murid yang dia lebih semangat, lebih baik lagi dalam aspek atau dalam menekuni Al-Quran dan bidang-bidang yang lain setelah Allah siapkan bagi dia orang yang memperhatikan dan membimbing dia. Awalnya sih biasa saja, begitu ketemu sama ustadz yang cocok, ustadz yang pas, dia semangat kan gitu, dia tekun, rajin kan itu. Herit Imam Ghazali berkata, fassobiyu anak al-mustahyi yang malu layam bagi ayyuhmal, tidak seyogyanya diremehkan, dibiarkan, disepelekan. Bal yusta'anu ala ta'dibihi bihayaihi au tamyizihi. Namun seyogyanya dia dibantu pendidikannya dengan rasa malu yang dimiliki oleh murid tersebut atau dengan mengistimewakan dia. Jadi kalau ada murid yang pemalu itu jangan malah dibiarin, jangan malah ditinggalkan, tapi gimana caranya rasa malu itu bisa kita gunakan untuk mendidik dia. Yang ke-11, al-khata' tsani asyar, kesalahan yang ke-12, ihmalu halil muskilat, meremehkan problem solving. Halil muskilat, hal itu kan menyelesaikan, al muskilat permasalahan, meremehkan problem solving. Min mawanil istifadah, di antara yang menghalangi istifadah, wa musabbitatiha, dan yang menghambat istifadah, ihmalu wa taghadi, peremehan dan taghadi itu membiarkan, jarke al-muallim oleh guru an halil muskilat, dari problem solving. Ada masalah tadi dibiarkan, tidak segera dicari solusinya. Bisyatta anwa'iha, dengan beragam macam jenisnya. Allati tansha'u fil halqatil halal mubashir wal fawri, di mana masalah-masalah tersebut muncul, timbul di dalam halaqah al halal mubashir wal fawri, dengan solusi problem solving yang langsung segera seketika itu. Atau kalaupun tidak dibiarkan, au taswifuhu, atau ditunda. Sudah tahu ada masalah tapi ditunda, padahal sebenarnya bisa diselesaikan segera. Au tajahuluhu iyaha, atau tajahala, jahlun itu kan bodoh, tajahala pura-pura bodoh, pura-pura nggak tahu kalau ada masalah, padahal dia ngerti sedang ada masalah. Mimma yaj'aluha tatafaqamu syai'an fa syai'an, di mana sikap yang seperti ini membiarkan, menyepelekan, menunda atau pura-pura tidak tahu terhadap masalah yang ada, akan menjadikan tatafaqam, masalah yang ada, muskilat yang ada itu justru malah akan semakin meningkat drastis dan semakin gawat, sedikit demi sedikit. Hatta yantahi bihil amru ila yusbiha ajizan an idaratil halqah wa taujihiha, sampai nanti endingnya, puncaknya dia tidak bisa lagi untuk mengatur halaqah dan mengarahkan halaqahnya nahwa ahdafiyah, sesuai dengan misinya.
Apa misi halaqah Qur'aniyah? Tujuan diadakannya halaqah Qur'aniyah apa? Ada yang benar jawabannya nih. Yang sudah saya koreksi, yang belum saya koreksi nggak tahu. Mungkin ada yang benar. Apa tujuan diadakannya halaqah Qur'aniyah? 1. Ikhraju hafidin mujawidin mutqinin wal aula ayakuna talakinya dengan sanad yang muttasil. Itu tujuan utamanya. Tujuan turunannya untuk masa atau zaman sekarang. Yang pertama, mengembalikan ikatan hati manusia kepada Al-Quran. Terus yang kedua, menjadikan halaqah Qur'annya sebagai medan tarbawi untuk menopang medan-medan yang lain. Itu ada yang tepat tapi tidak lengkap, ada yang tidak lengkap dan tidak tepat. Aduh. Wadzalika li dha'fi saytaratihi 'alal mauqif mungdul bidayah. Demikian itu kenapa? Karena dia lemah dalam menguasai halaqahnya dari sejak awal. Gitu. Innal muwajahatal jari'ah, sesungguhnya berhadapan atau menghadapi masalah al-jari'ah dengan gagah berani, wal mubasyirah, dan langsung seketika itu, lil musykilat, terhadap masalah-masalah yang ada, allati tansya'u fi jawil halaqah, yang timbul dalam halaqah, wal bad'a, dan memulai bihalliha, untuk menyelesaikannya, awalan bi awalin, perlahan-lahan, berangsur-angsur, berturut-turut, huma, keduanya ini kembali kemana? Huma kembali kemana? Al-muwajahah al-jari'ah sama al-muwajahah al-mubasyirah, menghadapi secara gagah berani dan menghadapi secara langsung. Huma min ahammi asbabin najah, merupakan di antara sebab kesuksesan yang paling penting. Wa min aqidi sifatil muallim al-qadir, dan bagian dari sifat seorang guru yang qadir, yang mampu, yang akid itu kan yang paling kuat, paling ditegaskan. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Ada masalah sama fulan, itu ya ajak ngobrol. Kamu kenapa sama saya? Kok kayak sentimen sama saya? Kalau saya masuk kelas kok mesti kamu tidur terus, kenapa? Kamu gak suka sama saya? Ustadz punya salah apa sama antum? Antum cerita. Kalau memang antum gak suka bla 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 bla, ajak ngobrol kan gitu. Nip, antum kenapa Nip? Kok kayaknya sedang ada masalah sama Yori? Dari kemarin kok diem-dieman terus. Kalau ketemu mesti salah satunya minggir, mencari jalan yang lain. Sedang ada masalah apa? Jangan-jangan sambungmu diambil sama dia apa, kenapa kan gitu. Jangan didiamkan, ada masalah itu diselesaikan kan gitu. Walima dihadhihi nuqtah min ahammiyatin khassah, karena poin ini punya urgensi yang khusus. Faqad afradtu laha faslan mustaqilan, maka sudah saya buat, kata siapa penulis kitab ini? Abdul Mu'ti Muhammad Riyad Tulaiman. Dari yang sudah saya koreksi juga ada yang Abu Mu'ti, ada yang belakangnya ada Tulaimatnya, yang penting ada Tulaimatnya belakang. Sudah saya buat satu pasal tersendiri, nanti pasal yang keempat. Pasal yang keempat nanti mengupas masalah-masalah yang timbul dalam halaqah dan bagaimana solusinya. Wal faslul qadim, nanti pasal berikutnya. Tahaddatsu fihi an asbabiha wa anwa'iha wa turuqi ilajiha falyurja' ilaihi. Kenapa kok timbul masalah itu? Nanti oleh beliau diseragamkan. Oh, ternyata masalah yang timbul dalam halaqah itu mesti sebabnya antara A, B, C, D. Wa anwa'iha, nanti jenis-jenisnya apa saja. Turuqi ilajiha. Nah, kalau dari A kemudian sebabnya nomor 1, solusinya apa? Nanti ada di pasal yang keempat insyaallah.
Lanjut ya nih. Lanjut. Al-khata' ats-tsalits asyar, kesalahan yang ke-13, al-israru 'alal khata'. Al-israru 'alal khata' itu apa ya terjemahannya ya? Ya, apa ya? Konsisten melakukan kesalahan, terus menerus melakukan kesalahan. Laisa aiban ayyukhti al-mar'u, bukan merupakan sebuah aib kalau seseorang itu melakukan kekeliruan atau kesalahan. Kullu ibni adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu dia melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Wala ma'suma, tidak ada yang maksum illal anbiya shalawatullahi wassalamu alaihim, kecuali para nabi. Itu pun terkadang nabi melakukan kesalahan untuk memberitahu kepada umatnya bahwa kalau melakukan kesalahan maka solusinya seperti ini, kan gitu. Ini itu. Innal aiba, sejatinya yang menjadi aib itu huwa, adalah satu, fi adamil i'tiraf bil khata', salah tapi tidak ngaku kalau dia salah, itu yang aib. Melakukan kesalahan tapi tidak ngaku, tidak mengakui bahwa dia melakukan kesalahan. Atau yang kedua, fil luju ila asali bitabrir, berlindung pada asali bitabrir. Asali bitabrir itu ya kalimat-kalimat angkat tangan. Angkat tangan. Tabrir kan apa ya? Menyelamatkan diri ya. Angkat tangan. Wal murawaghah, atau bersilat lidah, litaghtiyatil mauqif, untuk menutupi kesalahan yang dia lakukan. Enggak tahu itu santri bukan saya misalkan gitu. Enggak tahu ya Pak Ustadz kok yang nyuruh. Saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Katanya Ustadz ini misalkan. Di santri gitu. Itu asal bitabrir gitu. Ya Allah alam ya Pak, itu udah takdir Allah, bukan kehendak saya. Atau murawaghah, bersilat lidah, pakai kata-kata mantik dan lain sebagainya. Ini justru yang aib, gitu. Atau yang ketiga, al-israru alaihi, ngeyel, israr, ngeyel, bersikeras atas kesalahan yang dilakukan. Wa'tibaru annahu huwa shahih, dan menganggap bahwa dialah yang benar padahal dia salah. Innaha fil haqiqati suwarun muta'addidun li makna wahid. Nah, sejatinya bentuk-bentuk yang banyak tersebut tadi itu untuk menunjukkan satu makna saja. Huwa, yaitu i'tibarul khata'i aiban, menganggap bahwa keliru atau salah itu merupakan sebuah aib, yungkisu minal qadri, yang akan mengurangi nilai dia, akan mengurangi wibawa dia, kemuliaan dia. Fayam bagi satruhu idzan litabqa surah musyriqah, sehingga dia berkeinginan untuk menutupi ya. Ini kalau saya keliru gimana nanti? Akhirnya tidak mau dia dianggap salah, dianggap keliru, biar dia tetap bersinar cerah. Gitu. Nah, kalau ada seorang mu'alim yang dia selalu bersikeras, ngeyel dalam kekeliruan atau kesalahannya, atau dia menggunakan otoritasnya untuk menyelesaikan urusan, untuk menutupi kesalahan yang dia lakukan, kan bisa. Pokoknya yang benar tuh katanya Ustadz, kata yang lain salah, kan? Dia kan punya semacam kekuatan, otoritas untuk menyelesaikan masalah dengan cara seperti itu. Illa annahu sayuqi'uhu fil itsmi, tapi dia akan jatuh pada dosa. Wa qad yaqutuhu ila irtikabi khata'in akbar idza hawalat tabrir, dan akan membimbing dia, mengarahkan dia pada melakukan kesalahan yang lebih besar apabila dia mencoba untuk tabrir. Tabrir itu lepas tanggung jawab atau angkat tangan.
Sebagaimana pula ketika ada seorang guru kok dia israr alal khata, bersikeras, ngeyel atau ya semakna dengan itu, maka akan meninggalkan efek yang negatif pada jiwa dan pikiran benak santrinya, muridnya. Sehingga apa? Akan melemahkan kemampuan untuk mengkritik dan diskusi. Fasayud'ifu fihim malakatun naqdi wal muhawarah. Kan gitu. Lama-lama nanti kan murid akan berpikir, alah ngapain diskusinya sama ustaz. Paling ya endingnya gitu, paling ya gitu kan gitu. Wa qad yafqituhumus thiqah bil mudarris, kadang justru malah sampai pada taraf murid kehilangan trust kepada pengajar. Atau bahkan yang lebih parah lagi, au yaquduhum ila iktisabi hadhihi sifah al-madmumah syai'an fa syai'an. Secara berangsur, pelan-pelan, sedikit demi sedikit akan mengajarkan kepada murid untuk memiliki sifat yang sama sebagaimana gurunya. Karena dia setiap hari lihat gurunya kayak gitu, ustadznya kayak gitu, akhirnya kan dia lama-kelamaan kan meniru, mencontoh. Khata'un musyabih, kekeliruan yang serupa dengan al-israr alal khata'. Wa huwa al-anafah min qawli la adri aw la a'lam, meremehkan atau menganggap rendah ucapan la adri atau la a'lam li su'alin aw iskalin warada alaihi la ya'lamu jawabuhu, terhadap pertanyaan atau permasalahan yang disampaikan kepada dia sedangkan dia tidak tahu jawabannya. Kadang kan ada orang yang menganggap, wah gimana ini, kalau nggak tak jawab nanti orang-orang akan memandang saya ustadz yang artinan. Wah gimana ini, di depan ibu-ibu ada lagi, nanti kalau saya bilang nggak tahu nanti saya nggak jadi di ACC gimana nanti, gitu kan. Akhirnya kemudian malu dia untuk bilang la adri, la alam. Akhirnya kemudian dia paksa untuk menjawab. Nah, kata Ibnu Jamaah ini dalam Tadhkiratus Sami' lagi, orang menganggap rendah, meremehkan kata-kata la adri itu sejatinya orang itu ya orang yang lemah agamanya dan sedikit ma'rifatnya. Kenapa? Karena dia khawatir, takut derajat dia, kemuliaan dia, wibawa dia jatuh di hadapan para hadirin. Wa hadhihi jahalatun wa riqqatu dinin. Ini merupakan bentuk kebodohan dan ketipisan agama, miskin agamanya. Farubama yashhuru khata'uhu bainan nas fayaqa'u fi ma farra minhu. Bisa jadi karena dia tidak tahu tapi maksa jawab, akhirnya apa? Jawaban dia yang salah, yang keliru itu malah masyhur, viral di tengah-tengah manusia. Sehingga tadinya dia pengen biar tidak aib karena nggak bisa jawab, akhirnya dia jawab. Pengennya kan dengan dia jawab itu biar dia tidak dianggap sebagai orang yang tidak tahu. Tapi karena dia jawab dan jawabannya itu khata', keliru, kemudian viral, akhirnya kan orang-orang ustaz ora mudeng angger wae jawab. Nah, kan gitu. Akhirnya seperti itu. Jadi jangan malu untuk bilang la adri kalau ada soal atau ada diskusi, terus memang tidak tahu ya sudah. Dan faedah dari bilang la adri ini banyak ya. Setidaknya ada 5 yang saya catat nih. Yang pertama, fahiyaman jatun minal wa'id al-mutarattab ala man afta bi ghairi ilmin aw takallama bima la ya'rif. Itu yang pertama. Menyelamatkan dari ancaman yang ditimpakan kepada orang yang berfatwa tanpa ilmu atau berbicara tentang sesuatu yang dia tidak tahu. Yang kedua, kama anna fiha tahdziban lin nafsi. Ada semacam bentuk apa ya, mengatur atau memanage, menekan, mengekang jiwa dengan mengatakan la adri, la arif.
wa kasran min hubbiha litta'adum, akan memecahkan, menghilangkan kecintaan dia terhadap ta'adum, dianggap mulia, dianggap terhormat. Wattiba'an liman hajil ulama al-amilin al-mutamatsil fit tawadhu' wal i'tiraf bil qusur awil khata', mengikuti metode jalan yang ditempuh oleh para ulama amilin dalam bertawadhu dan mengakui kekurangan serta kesalahan, kekeliruan. Ini gitu. Imam Malik atau Imam siapa itu yang didatangi dari Yaman atau dari Mesir, itu jaraknya yang ditempuh ratusan kilometer ke Madinah. Ada sekian puluh pertanyaan yang dijawab cuma beberapa, selebihnya dijawab la adri, bukan karena tidak tahu, tapi karena saking banyaknya maklumat yang ada di sini dan jawaban itu milih yang mana untuk disampaikan kepada si penanya, itu khawatir nanti akan menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Akhirnya apa dijawabnya? La adri. Kalau kita kan sekarang kan menjawab la adri emang karena betul-betul tidak tahu, bukan karena kakean maklumat, bukan kan itu. Kadang kan kita ditanya sesuatu mau jawab itu maju mundur, kenapa? Karena kita tahu, kita jawab A nanti piye nek nganu, kita jawab B nanti piye nek nganu, kita jawab C nanti piye nek nganu, padahal bisa dijawab dengan A, B dan C atau C, kan gitu. Karena saking banyaknya maklumat di sini, kan gitu. Kayak misalkan ada anak TK tanya, Ustaz, katanya suami istri itu ada hak dan kewajibannya Ustaz. Di antaranya kok katanya itu ada hak untuk memberikan nafkah batin. Nafkah batin itu apa Ustaz? Anak SD nanya gitu, antum jawab apa? Ladri, nggak apa-apa. Padahal sebenarnya tahu apa enggak antum? Tahu apa itu nafkah batin, kan? Anak SD kelas 1 nanya gitu. Lebih baik jawab la adri, nanti kalau kamu udah kelas 5 atau kelas 6 tanya lagi, insya Allah Ustaz tahu. Gak apa-apa. Ini itu. Terus yang kelima yang saya catat dari paragraf yang beliau tulis di sini, summa tarbiyatan litulabil Qur'anil Karim wa hamalatihi ala tiba iman hadzal manhaj al-qawim. Mendidik para pelajar, para santri Al-Qur'an dan para penghafalnya untuk menggunakan metode yang indah ini, metode yang bagus, yang lurus ini. Imam As-Subki berkata, la adri nisful ilmi. La adri itu adalah setengah dari ilmu. Nah, kalau orang itu merasa la adri kan dia akan belajar. Tapi kalau dia merasa pintar, merasa udah tahu, itu kan nggak akan pernah berhenti. Dia akan berhenti untuk belajar. Gitu. Al-khata' ar-rabi'a asyar, kesalahan yang ke-14. Bu'ful mutaba'ah wa tasjil, lemah dalam mutaba'ah itu koreksi, introspeksi atau pengecekan. Tasjil itu absensi atau pendataan. Jadi lemah dalam mengoreksi dan mengabsen, mendata. Paragraf yang pertama itu beliau menyebutkan bahwa sebagian guru itu keliru ketika hanya mengandalkan ingatan dia, dalam pendataan terkait dengan kemampuan hafalan, murojaah. Santrinya, padahal santrinya ada 10 misalkan, atau ada 8, tapi dia tidak perlu saya pakai mutabaah. Ngapain, saya hafal. Ini Hamzah tadi pagi dia store sekian, lancar, salahnya 3. Ini Fulan store-nya sekian, salahnya nih Fulan, diingat-ingat, hanya mengandalkan ingatan dia. Itu keliru. Kata beliau di sini keliru. Jadi nggak boleh diremehkan, nggak boleh dianggap, nggak boleh disepelekan kaitan dengan absensi ini. Bukan hujan, suara mobil ya. Ada jemuran itu. Baik absensi untuk musyrif atau absensi untuk santri, mutaba'ah santri ya, itu. Makanya memang idealnya, kalau saya sering menyarankan itu ya, seorang konseptor, seorang penyusun kurikulum itu ya harusnya, idealnya, bagusnya itu menguasai
setidaknya Microsoft Word, Microsoft Excel. Syukur-syukur kalau dia menguasai juga Microsoft PowerPoint. Supaya apa? Nanti ketika dia mau bikin absen, punya ide bikin absen, itu nanti dia nggak bingung. Ini cara bikin kolomnya gimana, nulisnya gimana, biar rapi gimana. Kok tulisannya kecil sekali, ini besarkannya gimana kan gitu. Kan katrok sekali, membesarkan tulisan aja nggak bisa kan gitu. Merapikan kolom nggak bisa itu kan. Makanya harusnya seyogyanya minimal ilmu Microsoft Word, Microsoft Excel. Syukur-syukur PowerPoint itu bisa, supaya kalau mau bikin absensi itu mudah, tidak perlu nyewa, tidak perlu mempekerjakan orang lain. Syukur-syukur bonus lagi kalau bisa layout Corel atau layout yang lain itu kan, itu lebih bagus lagi kalau bisa. Kalau enggak ya sudah. Efek negatifnya apa? Kalau seorang guru, seorang ustadz itu lemah dalam pengecekan dan pendataan. Yang pertama, gumudur ru'yah ladaihi binisbati limustawa tullabihi. Dia akan samar, akan abu-abu pandangan dia terhadap seberapa sih nilai level muridnya, level santrinya. Sampai mana hafalannya, sampai mana murojaahnya, kan akhirnya nggak ketemu, susah untuk dicari. Apalagi kalau jumlahnya banyak, kan gitu, sehingga sulit untuk diingat, Nah kalau sudah seperti ini ya nanti akan memakan waktu lagi untuk pendataan, menyita fokus lagi untuk mencatat, mengingat-ingat dan lain sebagainya. Yang kedua, adif ila dzalika hudutsu ba'dil munazaat. Tambahkan pada efek negatif yang berikutnya, efek negatif pada muallim, pada guru, terjadi sebagian cekcok perselisihan allati la mafarra minha, yang tidak ada jalur atau jalan keluar darinya. Perselisihannya dengan siapa? Ya dengan santrinya. Kenapa terjadi perselisihan dengan santrinya kira-kira? Karena tidak ada acuan yang bisa dijadikan patokan kan gitu. Antum kemarin baru sampai juz 7. Enggak Ustaz, saya kemarin udah start juz 10 Ustaz. Masa sih? Iya Ustaz, saya udah juz 10. Enggak, saya tuh ingatnya antum masih juz 7. Enggak Ustaz, juz 10 Ustaz. Betul, saya udah ngafal mati-matian juz 10 Ustaz. Masa saya ngulang lagi juz 7 misalkan gitu. Enggak, saya ingatnya. Kan repot kalau ingatnya. Antum belum murojaah kemarin. Sudah Tad? Belum. Sudah Tad, betul. Ini saya kemarin tuh di sebelah kiri Tad, bareng sama Masa sih? Seingat saya kemarin tuh saya cuma nyimak enggak ada di kiri. Nah terus kemarin siapa yang di kiri antum Tad? Ya enggak tahu saya. Bukan antum kayaknya. Kan repot kan. Nah, jadi jangan mengandalkan hanya ingatan, harus ada pencatatannya kan gitu. Nah dengan demikian nanti juga yang demikian yang seperti ini akan menjadikan guru lemah dalam yang ketiga ya, paragraf berikutnya, wahya al-illatu nafsuha fi hudutsi dha'fin fi diqqatil jaza' wal muhasabah lithalib. Akan lemah dalam memberikan hadiah, mengintrospeksi kan gitu muridnya, karena itu tadi nggak ada acuan yang tertulis. Amma atharu ihmalit tasjil fi daftari thalib, adapun efek yang ditimbulkan dari meremehkan pendataan atau pencatatan dalam bukunya santri, bukunya murid. Fatatamatsalu fi syu'urihi bi dha'fil mutaba'ah, maka dia akan merasa lemah dalam pengecekan. Awil jiddiyah fil amr, atau kesungguhan. Ini kok kayak enggak serius ya ustadznya ya, kayak enggak tenanan ya kan gitu. Mimma qad yugrihi bitahawun wal kasal, di mana yang demikian ini nanti
kadang akan menempelkan atau merekatkan, membawa dia pada perasaan untuk tahawun, meremehkan, wal kasal dan malas. Lah ngapain sih nggak dicatat aja kok, besok tinggal laporan aja, saya udah sampai juz 14 jangan gitu dan lain sebagainya. Makanya sering kita ingatkan, kalaupun memang mau setoran murojaah kepada teman, itu harus laporan dulu kepada ustadz, kepada musyrif, biar musyrif itu tahu. Dan mesti kita cek, kita tanya, dicatat apa enggak, berapa menit, salahnya berapa, kan gitu. Biar nanti enggak ada sengketa di antara kita, kan itu. Kalau soalnya kalau nggak tercatat, nanti ya yang menang ustadz. Enggak, seingat saya itu antum baru juz 14, belum juz 15. Sudahlah, saya kemarin setoran sama fulan tadi. Apa iya antum nggak bilang sama saya kok? Gitu. Bahkan pada kasus yang lebih parah, halaman berikutnya 146. Wa qad yud'ifu hadzal ihmalu min irtibati thalib bil halqah, akan melemahkan semangat santri dalam komitmen untuk konsisten dalam halaqah. Karena ketika seorang guru mencatat, menulis dengan tulisan tangannya berapa hafalan santrinya, berapa nilainya, atau mungkin ada ungkapan-ungkapan pujian, lanjutkan, kan, gas, ini misalnya, cuma gitu kan tulisannya kan kadang, gas, lanjutkan, tingkatkan ya, gitu kan. Itu punya efek yang kadang kita tidak sadar, kan itu punya efek yang masya Allah kepada santri, kan gitu. Ya walaupun ada juga sebagian santri yang ustaz ra niat atau mosok ngasih mulahadah kok gas. Lanjutkan, enggak usah disuruh lanjutkan juga saya lanjutkan, belum selesai. Kadang walaupun kadang ya mungkin ada yang pikir seperti itu, tapi kan ya, sebagian yang lain kan enggak. Alhamdulillah, yang gitu. Selain daripada itu, paragraf berikutnya, pencatatan ini juga akan memiliki efek yang bagus. Ada urgensi, ada nilai positif yang lain kaitannya dengan wali santri. Kenapa? Apalagi kalau modelnya itu rumah Quran yang dia tidak asrama. Datang setoran, dicatat murojaahnya sampai mana, ada mulahadahnya apa. Ini Ananda Faris misalkan, Ananda Faris idghamnya masih kurang jelas. Ya namanya idgham nggak jelas ya. Kalau idgham jelas ya nggak jadi idghamnya idhar ya. Ini nun matinya masih kurang konsisten, panjang pendeknya masih kadang jatuh dan sebagainya. Kalau ada catatan seperti itu kan nanti wali santri, orang tua ketika pulang, mana le, delok le, setoranmu piye mau? Ya. Loh, kok untuk 6 le? Gue hoki, mau kan cerita nanti anaknya kan gitu. Akhirnya nanti orang tua di rumah kan, oh ya berarti karena 6 besok dia suruh setoran lagi, saya harus gimana cara yang ngawal anak saya biar besok nilainya bisa mencapai target sehingga tidak perlu ngulang lagi, kan gitu. Itu kemudian beliau di situ menyebutkan contoh mutaba'ah lah kalau bahasa kita ya, mutaba'ah untuk santri, hari, hafalan, nilai, darujah itu nilai, murojaah berarti ditulis juz sama halaman lembarnya, darujah itu berarti nilainya, mulahadat itu ya mulahadah apa ya, NP atau catatan lah, atau tanda tangan. Kurang lebih sama kan seperti yang punya kita di sini kan, setoran tasmi, hafalan baru, murojaah. Itu. Terakhir, al-khata' al-khamis asyar, kesalahan yang ke-15, istimraru ta'lim hatta ba'da intiha'il waqti, terus melanjutkan pengajaran aktivitas halaqah sampai waktunya selesai, waktunya habis. Kita belum habis ya, masih 7 menit. Setengah 7 kan jam kita pagi. Jam antum korupsi yuk, masih lebih 18 harusnya. Itu udah 22. Ini baru lebih 18 ini. Kalau halaqah ba'da subuh
nggak pernah ya, sudah habis waktu masih lanjut ya. Seringnya malah belum habis waktu, ustaznya sudah izin dan santrinya ikut pulang, ikut balik kamar. Terus melanjutkan pengajaran sampai waktunya selesai. Inna tahammusal muallim, sesungguhnya semangat guru lit ta'lim, untuk mengajar wa taujih dan membimbing mengarahkan santrinya, amrun matlub, adalah sesuatu yang dianjurkan sebenarnya, diminta, diharuskan. Kama anna khirsahu ala ayastafida tullabu min darsihi ila aqsa haddin dalilun ala ikhlasi wa ihtimamihi. Sebagaimana semangat dia supaya santrinya itu belajar, mengambil faedah dari pelajaran dia, adalah bukti keikhlasan dan perhatian dia. Kadang semangat yang seperti ini mendorong sebagian guru, sebagian ustadz untuk terus melanjutkan pengajaran dia sampai waktunya sudah selesai, sampai waktu yang ditetapkan itu habis. Jam pelajaran itu kan ada jamnya kan, waktunya udah habis tapi masih terus lanjut. Sehingga fatajidul muallim fil halqah ya'khudhu min istirahatit tullab. Kamu mendapati ada guru yang dalam halaqah itu dia mengambil waktu istirahatnya santri. Itu sebagian beberapa menit, bahkan sampai seperempat jam. Ahyanan, kadang liyak milan naqsa wa yughatti al-qusur, untuk menyempurnakan kekurangan atau menutupi kekurangan, baik dalam tasmi' atau dalam murojaah. Nah, apakah yang seperti ini itu baik atau tidak? Waktunya sudah habis tapi masih terus lanjut. Lil ijabati ala hadzal soal, untuk menjawab pertanyaan ini, da'una, biarkanlah kami nastatli'u awalan, memaparkan terlebih dahulu, ma yatra'u qubailan tihail waqti, apa yang terjadi beberapa saat sebelum waktu yang sesuai jadwal itu habis, ala nufusit tulab wa sulukihim, apa yang terjadi pada jiwa para santri, para murid dan perilaku mereka. Famima la syakka fihi, tidak diragukan lagi, annal jami'a, bahwa seluruh murid itu ketika waktu sudah mau habis, saya bda'u fi tahyi'ati nafsihi, dia akan mulai mempersiapkan dirinya, wa adawatihi, barang-barangnya, lil insiraf, untuk bubar, ya kan? Sudah mulai toto-toto, ya kan, dirapikan bukunya, ya kan? Hatinya sudah mulai, ya, gitu kan? Wayat ba'u hadza, mengikuti persiapan jiwa dan peralatan perlengkapan dia, bisyaklin muakkad, dalam bentuk yang dikukuhkan, ditegaskan. Ya, jarang sekali yang tidak dibarengi dengan ini ya. Inkhifadu nisbatil intibah lil muallim, berkurangnya persentase perhatian kepada guru. Kenapa? Karena waktunya sudah mulai habis. 5 menit lagi nih. Ayo, fokusnya kan berkurang. Wa kathratu syurud wal harakah minat tullab, banyak yang mulai syurud tersesat. Maksudnya tersesat di sini maksudnya ya sudah mulai geser kan pantatnya, udah mulai lihat jam lagi, ustadznya masih ngomong, lihat jam lagi, ustadznya masih ngomong. Ya kan, udah mulai banyak gerak kan gitu. Mimma yadfa'ul mu'alim, di mana fenomena yang demikian ini mendorong guru ila ayyujhida nafsahu fi muhawalatin li'adati tullab ila ma kanu alaihi minat taqayyud, mendorong guru untuk berusaha kuat, bersungguh-sungguh mengembalikan para muridnya, para santrinya ke kondisi awal di mana mereka taqayyud, tayakut bukan taqayyud ya, tayakut, yakdoh, dalam kondisi prima. Waqad yatarruhu hadza ila tibai uslubi syiddah li dhabtil halaqah, terkadang bahkan sampai memaksa guru untuk menggunakan cara-cara kasar, cara-cara keras demi mendisiplinkan halaqah. Au ai uslubin qad yarahu munasiban fi nadharihi li'adatil umuri ila nisabiha, atau dengan cara apapun yang dia anggap sesuai dalam pandangan dia untuk mengembalikan murid-muridnya pada kondisi awal. Wasayat abuwa fil ma'al, dia nanti akan capek
Wayat abutullabuhu ma'ahu, murid-muridnya juga akan capek bersama dengan dia. Duna tahqiqi natijatin tudkar, tanpa ada hasil nilai yang diwujudkan. Wa ka'ilajin lima sabaqa aqulu, untuk mengatasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka saya katakan inna hadzal waqtal idhofi, sesungguhnya waktu tambahan, alladzi ya'khuduhu, yang diambil, au yasriquhu, atau dicuri, al muallimu, oleh guru, insohat takbir, kalau boleh dikatakan gurunya mencuri, li nafsihi huwa min haqqit thalib, merupakan haknya murid, haknya santri. Kadang itu yang nggak pas apa? Santri jengkel kalau waktunya lebih, tapi ketika disuruh masuk tepat waktu, nantilah yang lain belum ada naik, ada yang mulainya molor. Nah, itu yang nggak pas. Masuknya sakar PDW, keluarnya minta tepat waktu. Nah, kadang yang nggak pasnya gitu. Yang tadhiruhu bi farigis sabri, padahal muridnya itu sudah menunggu dengan farigis sabr, berusaha kuat untuk bersabar, kan gitu. Kenapa? Liyurbi hadhinahu, untuk memberikan rehat pada pikirannya, wa yujaddida nasyatahu, memperbarui semangatnya, waliyu'addiya iltizamatin ukhra, atau mau dia gunakan untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas yang lain, kan gitu, keluar komplek, jajan, melonggo, keling, ke PS dan lain sebagainya lah, aktivitas yang lain, mau mengerjakan tugas, mungkin membaca kitab, kan, mutolaah pelajaran, atau mau dipakai untuk murojaah, persiapan restoran besok misalkan, gitu ya. Qad tafutu alaihi bihadzal suluki minal muallim, di mana aktivitas-aktivitas yang sudah direncanakan ini jadi hilang karena gurunya mencuri waktunya, dalam tanda kutip. Wa rubbama waqa'a fil haraji min jarra'i dzalika, bisa jadi yang demikian ini menjadikan muridnya merasa berat. Wa innal tizamal muallim bi dzabtil waqti lahu atharun ijabi ala nufusit tullab, kalau seorang guru itu konsisten disiplin terhadap waktu, akan memiliki dampak yang positif pada santrinya. Ya tamatsalu fi ta'widim alal indibat, akan tampak pada santrinya itu terbiasa untuk disiplin, konsisten. Wal khirsi alal waqti awal mawa'id, perhatian terhadap waktu. Fa'alal mu'alim ayyakuna mutafahiman lidzalika, guru harusnya memahami yang demikian. Harisan ala ada'il huquqi tullabi ka khirsi ala ada'ihim liwajibatihim, berusaha kuat untuk menunaikan hak santrinya sebagaimana dia berusaha kuat untuk menunaikan kewajiban mereka. Badilan juhdahu fi irahatihim kabadlihi fi ta'limihim wa ifadatihim, bersungguh-sungguh memberikan rehat kepada mereka sebagaimana dia juga bersungguh-sungguh untuk mengajar dan memberikan faedah kepada mereka, kepada santrinya. Ini masalah atau kesalahan sistematis yang ke-15, sekaligus menjadi masalah atau kesalahan yang menutup fasal yang ketiga, akhta'un sulukiyatun manhajiyatun, kesalahan-kesalahan sistematis atau yang kemarin disebut oleh beliau sebagai mawani'ul istifadah atau awamilut tathbit, penghalang-penghalang istifadah atau penghambat, faktor-faktor penghambat dalam halaqah Qur'aniyah. Begitu, nanti sore kita evaluasi fasal yang kedua dan fasal yang ketiga. Besok pagi, besok sore, Rabu pagi kita pakai untuk presentasi kurikulum yang sudah antum susun. Baru nanti Rabu sorenya kita lanjutkan fasal yang keempat, insyaallah. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, tafadhol, saya persilahkan kalau ada. Tat, udah habis waktunya, Tat. Naktabi biada nahtatim bilhamdulillah wa ta'ala kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.